Oke, halo guys. Reading ini aku bikin untuk Aquarius. Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Dan ini adalah general reading. Jadi energinya bisa energi kamu atau orang yang dekat dengan kamu. Untuk hasil yang lebih akurat, kamu bisa cek kamu punya Moon, Rising, dan Venus sign kamu. Dan karena sifatnya general, so bisa resonate bisa nggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama belum tentu energi kamu yang ketarik. Oke? Dan untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek harganya di bagian deskripsi di bawah video ini. Oke? Kita lihat main energy untuk Aquarius. Five of Wands, Ace of Wands, Temperance, Three of Swords. Okay. Yang aku dapat di sini, there will be a new beginning. Dan aku melihat di sini seseorang akan fighting for you to get you back, untuk mendapatkan kamu kembali. So berarti ini adalah orang masa lalu, orang atau setidaknya orang yang pernah kamu kenal. Mungkin kalian pernah bertengkar dan kalian pisah, dan sekarang dia ingin mendapatkan kamu kembali. Hubungan ini aku ngelihat banyak kekecewaan, banyak kalau aku dapatnya kayak kalian tidak saling mengerti. So di sini ada ego, ya, masing-masing ingin masing-masing merasa dirinya benar. Oke, dan hubungan ini very tough, ya. Hubungan ini kayak menyatukan dua energi. Padahal sebetulnya kalian sama-sama saling tertarik. Bahkan di sini wands-nya 2, so aku ngerasa this relationship would be very intense, ya, karena intensitasnya. Dan aku ngerasa di sini hubungan ini full of ego. Ya, so either kamu sudah belajar atau belum dari lesson ini. Aku ngerasa ini memang satu hubungan di mana melalui banyak perdebatan, banyak keributan, trial and error yang pada akhirnya membuat kalian mungkin akhirnya belajar dari hubungan ini. Karena di sini aku melihat sinar, so aku ngelihat di sini bicara tentang satu kesadaran kalau kalian itu masing-masing punya ego yang harus dibenerin. Oke, kita lihat dari konfirmasinya. Ya, the Tower. See? And Seven of Wands. Ya, aku ngerasa ada seseorang yang mungkin kalian berdua sama-sama sudah tersadar kalau kalian ini di hubungan ini banyak sekali perang egonya. Jadi kalau mau ngomong hancur, dua-duanya hancur. Dua-duanya merasa sakit, bukan cuma salah satu. Dan kalian baru sadar kalian selama ini fighting or argue, ya. Kalian berantem, berdebat hanya sebetulnya karena ego. Dan karena ego merasa kamu mungkin merasa kamu benar, dia mungkin merasa dia benar. Dan di sini aku ngelihat dua-duanya sama-sama sengsara. Bukan cuma salah satu, dua-duanya sengsara sebenarnya. Dua-duanya merasa kecewa, dua-duanya merasa tersakiti, bukan cuma salah satu. Dan aku ngelihat mungkin sama ini juga bicara tentang defensive. So banyak sekali wands-nya di sini, ada 3 sudah. Jadi aku ngerasa hubungan ini terlalu banyak impulsiveness, banyak kayak
reaktif gitu loh. Jadi masing-masing kayak tertrigger satu sama lain. Jadi masing-masing itu men-trigger satu sama lain. Trigger itu bisa kita lihat dari The Tower. So kamu men-trigger dia, dia men-trigger kamu. Ya tapi itulah yang namanya pelajaran, saling men-trigger. Jadi aku lihat di sini bukan cuma salah satu, ini dua-duanya. Ini perang ego banget ini jelas. Kita bicara wands di sini. Sih, sama-sama merasa dirinya paling benar, sama-sama merasa kayak kok dia kayak gini sih, kayak yang satu lagi juga kok dia kayak gini sih gitu loh. Aduh gue nggak bisa lah sama dia, gue capek, bla bla bla, komen apa ya kayak komplain terus isinya hubungan ini. Kayak karena apa? Karena kalian masing-masing sama-sama stuck in the head. Kalian masing-masing sama-sama nggak ada yang merasa salah gitu loh. Semuanya merasa dirinya benar dan kayak dia capek sama kamu, kamu capek sama dia. Karena kalian nggak dapet titik tengahnya. Hubungan ini aku lihat sangat melelahkan. Emosional, pikiran, semuanya. Jadi kayak aku lihat di Temperance ini ya, aku ngeliat ini bicara tentang memang hubungan ini bicara tentang sebetulnya kamu pingin di hubungan ini banyak sekali ekspektasi. Kamu merasa dia tidak bisa membuat kamu happy, dia tidak mengerti kamu, dia pun sebaliknya merasa seperti itu. Makanya aku bilang ini bicara tentang ego, trigger masing-masing, ekspektasi. Kayak kamu merasa seharusnya dia begini, dia juga merasa sama, seharusnya dia begini. Hermit. So aku bicara di sini hubungan ini adalah hubungan yang memang dengan sengaja ya, supaya kalian itu bisa melihat bigger picture. Sebenarnya ada apa dalam hubungan ini? Sebenarnya ada apa dengan kalian gitu loh. Sebenarnya ada apa dengan dirimu, dia dengan dirinya. Jadi Hermit di sini juga bicara very spiritual. So kalian dipisahkan ya untuk kalian bisa introspeksi. Ini masa-masa introspeksi buat kalian. Apa sebetulnya pelajaran dari semua ini? Karena orang yang sudah sadar, ya, orang yang awaken adalah orang yang melihat setiap kejadian dalam hidupnya itu dari kacamata pelajaran. Tapi orang yang belum sadar itu melihat setiap kejadian dalam hidupnya itu dari kacamata masalah. Oke? Seven of Cups. Hubungan ini membingungkan buat kalian berdua. Kalian berdua saling tertarik, tapi kalian berdua sering berdebat, kalian berdua saling menyalahkan. So, Eight of Pentacles, you need to work on yourself. They need to work on themselves. You need to work on yourself. Ini bicara tentang ngebenerin diri. Kalau kalian nggak mencoba melihat dari sisi pelajarannya, ya nggak akan kemana-mana ini hubungan. Karena akan selalu seperti itu, kamu nyalain dia nyalain kamu, terus akan seperti itu. Knight of Cups. Aku ngelihat di sini dua-duanya sebenarnya masih saling punya perasaan, masih saling mengharapkan untuk bisa bersama sebetulnya. Wheel of Fortune. Kalau keadaan ini akan bisa berubah, kalian sama-sama mengharapkan kalian berubah di sini. Maksudnya bisa nggak sih gue ngobrol sama dia tuh enak, kayak semuanya tidak ada ekspektasi. Aku ngeliat di sini bicara tentang hubungan yang begitu lagi sampai ada perubahan energi, di mana perubahan energi itu baru terjadi kalau kitanya berubah. Kalau kitanya nggak berubah, energi itu tidak akan berubah loh. Dan kalau tidak ada perubahan, yang ada hasilnya apa? Hasilnya dua-duanya sama-sama merasa tidak dimengerti dan sama-sama kecewa lagi. Ini banyak sekali kekecewaan, tapi kalian tidak sadar kenapa bisa seperti itu.
Hangman. Perspektif. Bicara tentang new perspektif, bicara tentang ini bukan pengorbanan sebetulnya. Tapi sama-sama merasa sudah berbuat yang terbaik, sama-sama merasa sudah berkorban. Padahal sebenarnya belum apa-apa. Ace of Pentacles, ya. Ace of Pentacles ini bicara tentang sebetulnya there will be a new start, a new restart. Kalau kalian berhasil keluar dari ini semua. Bicara tentang apa yang kamu cari, apa yang sebetulnya kamu inginkan dari sebuah hubungan. Kita jangan bicara dia harusnya begini. Stop dianya, tutup dulu. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu sudah menjadi orang yang mampu untuk bisa taking care of yourself, bahagia sama hidupmu sendiri tanpa bicara tentang kamu membutuhkan seseorang untuk membuat kamu happy. Bicara tentang self respect, bicara tentang self fulfillment. Apakah kamu sudah fulfilled sama dirimu sendiri sebelum kamu meminta orang untuk fulfilling kamu? Karena aku melihat di sini kalian berdua itu tidak mau introspeksi. Masing-masing sebenarnya menyalahkan, kabur dari responsibility, self responsibility. Jadi yang aku lihat di sini sebenarnya murni bicara tentang bicara tentang selfishness, ya, ego, ekspektasi, semuanya tentang itu. Oke, kita lihat lagi lebih jauh. Ten of Swords. Aku ngeliat Ten of Swords di sini, hubungan ini memang sebenarnya sudah selesai. Hubungan ini terlalu banyak. Aku merasa Ten of Swords ini bicara tentang you tried maybe, they tried. Kamu, dia, dua-duanya sudah mencoba melakukan percobaan berkali-kali, atau mungkin salah satu dari kalian sudah mencoba, tapi ternyata tidak bisa. Sudah dicoba, ternyata tidak bisa. Sampai akhirnya sama-sama capek, atau salah satu yang capek. Kayak hubungan ini kayak kalian berasa kayak, kenapa ya setiap kali kita komunikasi selalu bermasalah, setiap kali kita komunikasi selalu bermasalah. Kayak gitu. Jadi akhirnya capek sendiri. Jadi hubungan ini bicara tentang ego, bicara tentang ekspektasi, yang pada akhirnya saling menyakiti. Dan hubungan ini tidak bisa berjalan. It's that, you know, it's like cuman membawa depresi, cuman membawa pikiran, berasa disakiti. Bicara yang tadi aku bilang, kamu merasa tidak lebih mengerti, dia juga bisa sih judgment keluar. Judgment itu bicara tentang a wake up call. Dan wake up call ini bukan cuma dari pihak dia, tapi dari pihak kamu juga. Bertanya sama diri kamu, apa yang sudah terjadi? Apa yang sudah terjadi? Kenapa ini semua bisa menjadi seperti ini? Tutup dianya dulu. Bagaimana kamu? Apakah kamu sudah perfect? Apakah kamu merasa kamu sudah mampu menjalani hubungan kamu dengan sempurna? Dengan sebaik-baiknya? Kalau itu jawaban kamu, kenapa bisa seperti ini? Kalau kamu masih menyalahkan, berarti kamu gak belajar. Karena orang yang sudah belajar, dia tidak akan pernah menyalahkan. Karena dia tidak punya ekspektasi. Selama kamu masih bisa menyalahkan, berarti kamu masih punya ekspektasi. Sesimpel itu. King of Swords, the Moon. Dan di sini ada Justice. So ini bicara tentang a decision. Aku ngerasa orang ini punya niat untuk kembali, tapi dia juga masih takut sebetulnya. Kalau kejadiannya akan terus mengulang dan sama terus, yang ada, yang tadi seperti aku bilang, kalian saling menyakiti lagi, waktu doang kebuang, tapi tidak ada progres yang nyata.
The devil. See? Pessimism, expectation, fear. Jadi kamu merasa takut sakit hati, kamu berharap dia yang bisa ngisi kamu, dia yang baik-baikin kamu. Dan salah satunya di sini kalau menurutku ya, you are longing to be loved. Kamu sangat punya keinginan untuk dicintai. Jadi begitu dia tidak nggak showing kalau dianya sesuai sama apa yang kamu mau dia showing, kamunya kecewa banget. The Fool di sini bicara tentang kalau menurutku risky. You don't want to take risk. You don't want to take any kind of risk. Kamu maunya orang ngambil resiko, kamu nggak mau ambil resiko. Four of Pentacles. King of Cups. So aku ngelihat di sini sebetulnya dua-duanya masih sama-sama cinta, tapi dua-duanya masih tidak ada yang mau bergerak, tidak ada yang mau maju, masih belum mau terbuka tentang perasaannya masing-masing. Wow, King of Cups and Queen of Cups. So kalian masing-masing masih punya perasaan sama satu sama lain. Tapi ya itu, karena keras kepala, karena ego, karena banyak ekspektasi, akhir-akhirnya tidak bisa terjadi sih. Aku udah bilang hubungan ini baru akan terjadi, and then ini bicara tentang self denial. Lucunya gini, kamu mengharapkan dia kembali, tapi setiap kali kalian komunikasi pasti berantem lagi. Karena apa? Ekspektasi itu masih ada. Jadi akhirnya walaupun kalau dia nggak nyari kamu, misalnya kamu sedih, kamu bingung, kamu lihat tarot, begitu dia kontak kamu nggak bisa kontrol diri, akhirnya berantem. Buat apa? Konyol, nggak ada diharapkan, ada diajak berantem. Anyway, kalau ini adalah cerita kamu, kita lihat video lanjutannya bagaimana ke depannya. Yang bisa kamu beli di websiteku, bagaimana caranya. Kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye.